kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak. Hari ini lagi sehat aja. Gimana nih Bu proses persiapan proses coachingnya? Ya sejauh ini udah 80% Pak. Udah 80%, berarti udah mulai siap ya? Sedikit siap. Apa yang kira-kira akan Ibu kembangkan di coaching kali ini? Baik di Ibu dulu nih, sebelum ke coaching. Yang saya kembangkan pada coaching kan ada 3 kompetensi ya Pak. Iya. Pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan proyek berbobot. Yang saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot pada proses coaching saat ini. Masya Allah. Kalau lihat dari cara Ibu bicara mah, saya yakin Ibu manusia siap lah urusan gitu ya Bu. Kalau yang akan dikembangkan dari coaching sendiri apa Bu? Dari coaching mungkin nanti saya akan menggali ya Pak, menggali apa yang menjadi kebutuhan coaching dan apa yang harus dilakukan coaching, bagaimana tindakannya, rencana, aksi dan tanggung jawabnya yang akan dilakukan ke depan. Lengkap banget ya, berarti apa yang akan saya lakukan selama observasi sudah Ibu persiapkan ya. Seperti itu. Oke, kalau gitu mah kita mulai aja. Nanti selama Ibu melakukan proses coaching, nanti saya akan melihat apakah sudah termasuk kriteria coaching, kriteria minimal dan seperti itu. Kalau yang indikator nilai yang akan Ibu berikan apa aja? Indikator nilainya? Ya, bahwa Ibu itu sudah bisa sukses gitu dengan coaching. Nah, bagaimana apakah saya bisa menghadirkan diri secara penuh pada saat coaching, apakah saya bisa mendengarkan aktif pada saat coaching, dan apakah saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, atau apakah saya bisa memberikan solusi atau menemukan solusi kepada coaching untuk permasalahannya gitu. Oke, siap. Kalau kayak gitu mah kita mulai aja ya. Nanti kita panggil, kita lakukan coaching. Mudah-mudahan setelah proses coaching ini Bu Indi dari khususnya dari segi kompetensi pedagogiknya meningkat. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Indi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini lagi sehat aja gini. Bu Indi ada yang mau dibicarakan pada kesempatan ini? Iya Bu, sebetulnya ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Udah sebentar. Ibu, saya tuh bingung Bu, kenapa ya di kelas itu sepertinya anak-anakku tidak senang belajar gitu Bu. Pokoknya kondisi di kelas itu selalu kacau Bu. Hampir setiap hari seperti itu saya bingung saya harus bagaimana menghadapi anak-anak. Nah, maksudnya ketika Ibu mengajar, keadaan siswanya gimana Bu? Iya, keadaan siswanya tidak kondusif, tidak seperti tidak mau belajar gitu Bu, tidak senang menyimak materi apa yang saya sampaikan gitu kan. Ya gitu, setiap saya menjelaskan materi ada yang lari sana kemari, ada yang asik dengan mainannya, seperti itu Bu. Saya bingung harus bagaimana Bu. Berarti anaknya tidak fokus gitu ya Bu ya? Iya betul. Nah, menurut Bu Indi, kira-kira apa yang membuat mereka ketika kita ngajar bisa tidak fokus Bu? Mungkin ya Bu ya, saya memberikan pengajaran yang kurang menyenangkan gitu bagi mereka. Lalu juga di kelas sebetulnya belum ada kesepakatan kelas Bu, gitu. Sepertinya itu ya Bu ya. Berarti tidak ada games ya? Iya Bu, tidak menyenangkan. Kemudian tadi apa? Kemudian tidak ada kesepakatan kelas. Kita belum bikin kesepakatan kelas. Iya. Kalau boleh tahu apa lagi yang ini yang menyebabkan siswanya tidak fokus? Bu ini berarti tadi saya bertangkap yang pertama itu penggunaan games ya dalam pembelajaran, kemudian juga Bu Indi belum membuat kesepakatan kelas dengan teman-teman. Ya kira-kira apa lagi ya Bu Indi yang bikin anak-anak tidak fokus?
waktunya karena kepanasan Bu di kelas. Jadi saya tuh muridnya banyak sekali Bu, paling banyak di antara yang lain. Jumlah murid di kelas saya ada 45 Bu, berdesak-desakan di kelas, tidak ada kipas angin Bu. Lalu sepertinya memang itu yang bikin tidak nyaman juga ya Bu, salah satunya gitu. Begitu. Berarti selanjutnya karena Fasilitasnya hari ya, kurang ya, fasilitas Bu. jadi anaknya berdesak-desakan, kepanasan, jadi dia pasti tidak fokus dalam dalamnya dan belajar. Bu Windy, kira-kira bagaimana ya supaya kira-kira kapan Bu Windy bisa mewujudkan yang tadi pembelajarannya dengan permainan, kemudian kesepakatan kelas, gitu ya. Tadi yang kita bicarakan tadi, apa yang akan dilakukan Bu Windy ke depannya? Iya Bu, betul. Saya sudah tahu ya Bu ya ternyata masalahnya seperti itu. Nanti kedepannya saya akan segera membuat kesepakatan kelas Bu bersama anak-anak agar anak menyadari kesalahannya gitu ya Bu ya, sesuai apa yang disepakati bersama. Lalu juga saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membuat banyak permainan ya Bu ya, games-games gitu. Media pembelajaran juga mungkin kurang menarik selama ini gitu ya Bu ya. Dan saya juga akan mengusulkan Bu ya kepada yang lebih berhak memberikan fasilitas di sekolah gitu. Sepertinya anak-anak nih butuh sekali gitu kipas angin untuk di ruangan kelas untuk supaya tidak gerah. Ya ibu tahu sendiri ya cuaca di Karawang ini. Iya Gitu Bu, jadi butuh sekali ya Bu ya. Berarti dari persiapan kita sudah dapat ya Bu Windy gimana supaya pembelajaran kelas bisa fokus pada pembelajaran. Jadi yang pertama adalah membuat games gitu ya. Itu juga pasti banyak pelatihan ya Bu ya, kita ikut aja tuh pelatihan, kemudian membuat kesepakatan kelas gitu. Itu juga bagus. Jadi bagaimana anak-anak seharusnya berada dalam kelas ketika kita mengajar gitu. Kemudian kita lanjutkan sarkas, bagaimana supaya di kelas itu tidak hadang gitu ya. Ini kira-kira sebuah itu kapan akan dilakukan ya Bu Windy? Bertahap ya Bu ya sepertinya. Yang paling memungkinkan lebih cepat dilaksanakan sepertinya membuat kesepakatan kelas Bu. Besok saya akan buat kesepakatan kelas sama anak-anak. Lalu untuk pembelajaran yang menyenangkan saya juga akan membuat video pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Itu pun akan segera saya lakukan. Insya Allah mulai besok juga. Tapi untuk sarana dan prasarana saya akan ajukan dulu Bu. Semoga segera di ACC ya Bu ya. Untuk kenyamanan bersama juga ya Bu. Seperti itu mungkin Bu. Baik, ini mudah-mudahan diskusi kita hari ini mendapatkan solusi yang terbaik buat kita semua. Bagaimana kita menghadapi siswa supaya mereka lebih fokus dengan pembelajaran. Terima kasih Bu ini atas waktunya. Alhamdulillah udah selesai ya proses coachingnya. Betul Pak. Menurut penilaian ujian gimana hasilnya? Ya tetap pasti ada yang kurang ya Pak ya dari proses coaching, karena kalau saya coaching itu harus kita latih terus supaya kita bisa mendapatkan lebih baik gitu. Tapi dari coaching tadi saya juga menemukan beberapa hal yang baru yang apa tadi? Ya seperti ya kapan waktunya gitu. Sebelumnya saya belum tahu juga. Belum tahu harus ada kapan harus dilakukan. Kapan due date-nya. Saya belum tahu. Tapi dari proses tadi saya jadi tahu bagaimana tirta yang sesungguhnya. Berarti itu sudah meningkat ya Ibu. Kalau dari coachnya sendiri Bu, menurut penilaian Ibu apakah proses coaching lulusan sudah meningkatkan kompetensi beliau? Kayaknya sudah Pak. Sudah ya. Karena apa tuh coba? Ibu yang menjadi indikator Ibu sudah menyatakan bahwa Bu Windy itu sudah meningkat dari segi kompetensi pedagogiknya apa tuh? Ya, karena Bu Windy sudah bisa kayak menyimpulkan atau mencari solusi bagaimana dia bisa belajar dengan siswanya bisa fokus
Iya. ada beliau ketika muda. Jadi di situ ada di lapangan ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan oleh beliau. Siap, tapi kalau kayak gitu mah sepertinya proses coaching sekarang berjalan dengan baik ya. Bisa dibuktikan dengan coaching itu sendiri bisa menyimpulkan apa yang harus beliau lakukan. Mungkin sebelum ditutup Bu, ada hambatan atau ada kesulitan apa yang memungkinkan terjadi ketika dari proses coaching kita Ya, Pak? kesulitannya sih kayak nggak explore, kurang explore gitu. Kita tuh pikirannya belum nyatu. Iya. Coba berusaha nangkep masalah dengan baik, tapi padahal hatinya belum nyatu sama masalah. Berarti belum itu ya. Mungkin karena ibunya lagi sakit ya. Mungkin karena ibunya lagi sakit ya seperti itu. Kalau sesuatu hal yang sudah baik Pak, Kalau yang sudah baik ya saya akan ceritanya bisa berjalan dengan baik. alur ceritanya. Kalau kita sudah berjalan dengan baik, coach bisa menemukan masalahnya, coach juga bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalah. Cuma ya mungkin apa teknik bahasa mungkin ya, karena kan saya bukan guru bahasa Indonesia. Jadi untuk memantik supaya mengeluarkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya si coach bisa mengeluarkan materi. Baik, berarti sekarang Ibu tinggal meningkatkan itunya, bagaimana cara membangun komunikasi dengan orang baru, kemudian bagaimana Ibu bisa apa namanya ngalir ya, ngobrol ngalir sama orang. Oke, cukup mungkin ya Bu untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Ibu sehat, Amin. keluarga sehat, anak-anak yang Ibu ajar juga menjadi anak-anak yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Ibu. Semoga bisa kembali ke kelas.